wa ta'ala tuh. Pada hari kiamat nanti kaki kita nggak bisa bergerak, nggak bisa beranjak. Kenapa? Akan ditanyakan tentang 4 perkara, tentang 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah wa an umurihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang usianya, engkau habiskan buat apa tuh? Masya Allah ini. Ya Allah ya Karim, berbicara masalah umur adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di akhirat nanti kita ditanya umur kita, usia kita, tapi bukan berapa umur, bukan. Sejauh mana umur kita gunakan, kita memanfaatkan. Apakah selama hidup kita banyak melakukan amal soleh, apa amal yang salah? Na'udzubillah. Apakah selama hidup kita banyak berbuat kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru kebalikannya? Kita diberikan umur sama Allah, dikasih sehat walafiat, malah bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Sungguh keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang mampu menjaga umurnya, mampu menjaga usianya, dari mulai akil balik sampai ia dewasa, sampai meninggal dunia, dia jaga umurnya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dia banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan kebaikan. Masya Allah, ini orang termasuk orang yang ketika hidupnya Masya Allah banyak berbuat maksiat, lalai kepada Allah, maka itu orang termasuk orang yang rugi. Masya Allah itu ya. Yang namanya umur ibarat hembusan nafas. Masuk satunya hembusan nafas. Yang namanya umur seperti ibarat hembusan nafas. Kalau udah keluar nggak balik lagi, kalau ketemu nafas bisa balik lagi. Nggak capek. Jadi yang namanya umur seperti hembusan nafas, nggak bisa kembali lagi. Itu andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan Allah saran juta hembusan nafas, Masya Allah, maka sebanyak itu pula kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik perbuatannya, baik sikapnya, baik ucapannya. Itu orang yang beruntung. Benar nggak Pak? Akan tetapi sebaliknya seluruh manusia, na'udzubillah min dzalik, yang panjang umurnya dan buruk pula perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang panjang umurnya, perbuatannya baik, sikapnya baik, ucapannya baik, Masya Allah, amalnya Masya Allah. Selamat hidup kita di dunia, Masya Allah, ini dunia luar biasa. Begitu luar biasa dunia ini. Di akhir 2020 sampai sekarang masuk 2021, Masya Allah. Sekarang ada bencana untuk wilayah berbahaya. Ya Allah, bencana di mana-mana kita mohon amal Allah agar diri kita, keluarga kita dihindarkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqullaha wa
Allah. Ngantuk. Pak, semangat dikit ini. Ya, ini kan 100 harinya ada pulangnya almarhum, daripada Bapak Ketua RT kita almarhum Bapak Hasan, biar senang keluarganya tuh. Kita doain nih, Masya Allah. Makannya luar biasa, ini jadikan amal soleh, jadi sedekah Pak. Dimakanin Pak, jangan dilihatin. Kasihan itu, nggak apa-apa sih, memangnya bagian cobrak baik, ngomong baik. Minum aja udah lapar, aus mah. Ya, boleh ya tuan rumah ya, bertanya. Oh, boleh buat dimakanin. Iya kan tuh, dikantongin. Sekali lagi Pak, biar semangat ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayo Pak. Oh, cakep ya kan, kelihatan ke orang ngaji Pak ya. Dia ngapain orang ngaji? Masya Allah. Apa artinya ya ayyuhallazina amanu taqullah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Maksudnya adalah hari akhir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, tahu yang kita kerjakan setiap hari, setiap detik. Allah tahu, bukan nggak Allah nggak tahu, bukan, Allah tahu. Tuh, ini Quran surat Al-Hasr ayat 18. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, apa yang kedua? Wa an sababihi fi ma ablah, tentang masa mudamu engkau gunakan untuk apa? Masya Allah, ibu bapak nih. Pak, halo Pak, boleh nanya ya? Ini kira-kira yang hadir di banyak bener nih, banyak anak muda juga, banyak orang tua, ini nggak tahu banyakan mana nih. Ini bapak-bapak sekarang malam ini nih masih muda, apa pernah mengalami muda Pak? Bingung dah. Masih muda apa pernah mengalami muda ini? Baca cakep tuh, pernah muda berjujur ya. Masih muda juga nggak apa-apa ya, jangan takut sih, masih muda nggak apa-apa tuh, masih muda. Apa mudanya? Semangatnya semangat muda, jiwanya jiwa muda tuh, Masya Allah tuh. Walaupun usianya udah cukup, udah lanjut, tetapi semangatnya semangat muda, jiwanya jiwa muda. Ini Masya Allah luar biasa ini. Seperti guru kita Al-Mukarram Pak Ustadz Muhammad Aku, jiwa mudanya luar biasa, semangatnya luar biasa. Mengapa saya bilang seperti ini? Ini saya sudah yakin. Kenapa? Beliau mengadakan pengajian malam minggu ini berpuluh-puluh tahun, bener ya? Tuh, masa apa artinya istiqomah? Mau nggak kita yang muda, yang benar-benar muda nih, yang di umurnya di bawah 30 tahun, mampu nggak berjiwa seperti beliau? Ini mungkin ada yang 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, beberapa ada 70 tahun, tetapi jiwanya muda, semangatnya muda. Ini kita contoh, Masya Allah. Semangatnya muda, jiwanya muda. Ini anak muda jangan kalah. Tuh, istiqomahnya luar biasa beliau. Kenapa? Al istiqomah khairum min alfi karomah. Apa artinya? Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kita wirid siang malam, wah biar hebat, biar jagoan, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istiqomahnya kita. Tiap malam Jumat istiqomah baca Yasin, luar biasa. Baca ratib istiqomah, Masya Allah, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW ini mengingatkan kepada kita semua, wahai anak muda nih, ya, masa muda itu masa kesempatan emas buat belajar, buat menuntut ilmu. Jangan sampai usia muda jadi hura-hura, berpoya-poya, lalai dari Allah. Ini sayang, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wasihataka qabla sakamika waginaka qabla fakrika wa faragaka qabla suglika wal hayataka qabla mautika. Sering banget nih kita dengerin hadis ini ya, tapi kadang lupa ngamalinnya Pak ya. Sering menurut guru-guru kita nyampein di mana-mana, tapi lupa mulu manusia tuh. Al insanu berkhatuan isian manusia tempat salah dan lupa. Kalau nggak salah lupa mau jadi tuh, masya Allah tuh. Iya, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan tuh. Ada 5 kesempatan, ada 5 kesempit. Apa yang pertama? Sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tuh anak muda, gunakan masa muda kita buat belajar, berbuntut ilmu. Ini anak muda masya Allah luar biasa. Kalau masih muda, masih kecil, belajarnya enak, belajar gampang, belum banyak pikiran, belum banyak permasalahan, apalagi yang belum rumah tangga, masya Allah. Untung terus belajar mah. Ya jangan kita tinggalkan. Tapi kalau udah usia tua masya Allah belajarnya susah. Baca yasin tuh pengapan lupa mulu, baca ratib lupa mulu, udah tua tuh. Makanya ada syair mengatakan apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas batu. Masya Allah. Hah? Salah ya? Itu balik tuh. Ngesep deh jadinya dah. Iya. Kalau kita belajar masih kecil, belum banyak masalah, belum banyak pikiran tuh. Jadi belajar waktu kecil, Ustaz bagaimana di atas batu tuh. Jadi ingat ya, enggak gampang lupa. Tapi kalau belajar di waktu besar, udah usia, bagaimana mungkin di atas air, lupa mulu, ke bawah air kali makanyut. lupa lagi gitu. Ya, baca surat Al-Kafirun, abud lagi tuh. Ya Allah ya Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun yang kedua, apa yang kedua? Wasihataka qabla sakamika. Gunakan ya masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini kita malam ini mudah sehat semua ya Pak ya. Sehat lahir batin ya, sehat badannya, sehat orangnya, insya Allah sehat kantongnya ya, amin ya. Tuh minta penting sehat orangnya dulu, sehat lahirnya, kantong nyusul ya. Kantong siapa kayak itu mah. Ya gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini masya Allah ya. Kalau sehat mah kadang lupa ya, kalau sehat lupa, utang lupa tuh. Yang ingat apa? Duit kalau hilang, duit kalau itu lupa mulu tuh. Dikasih sehat lupa, kalau sakit ya Allah begini namanya sakit ya Allah nggak sembuh tuh. Kalau sakit begitu, ingat sama Allah kalau lagi sakit, kalau lagi sehat lupa tuh. Ingat sama Allah kali lagi susah, ya Allah nyari duit susah nih ya, kerja kagak dapat. Ingat sama Allah kalau lagi susah tuh. Padahal kalau ingat sama Allah lagi sehat, insya Allah lagi sakit kita mampu menghadapi sakit kita. Kalau kita ingat sama Allah lagi enak, lagi nggak susah, insya Allah ketika kita sulit dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, waginaka qabla fakir. Apa artinya? Gunakan masa kayamu sebelum datang fakirmu, miskinmu. Kalau miskin masih rada beneran ya, miskin masih rada beneran tuh, masih bansos dah. Kalau orang miskin masih punya rumah, masih punya tempat tinggal, masih bisa makan dah, mau tempe tiap hari, itu orang miskin. Tapi kalau fakir, ya Allah derajatnya lebih rendah daripada miskin.
Orang fakir jangankan mikirin rumah, mikirin apa tempat tinggal, mikirin makan juga repot. Ya Allah, hari bisa makan apa kagak? Tuh, orang fakir. Mudah-mudahan kita dihindarkan sama Allah dari sifat kefakiran. Hidup kita insya Allah berlimpah dengan kekayaan lahir maupun batin. Kadal faqra ayana kufran, karena kefakiran membuat kita jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, wa faradaka qabla sukli, gunakan kesempatan luangmu sebelum datang sempitmu. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika, gunakan masa hidupmu. Kita masih hidup nih, masih sehat, kita gunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, beramal soleh, jangan beramal salah, sehingga kita nanti rugi di yaumul akhir. Kita meninggal dalam keadaan naudzubillahi min dzalik. Pengen kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya robbal alamin. Adapun yang ketiga, dikit lagi ya, nomor ketiga, ya keempat, mudahan dah. Apa yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima ablah wa fima anfaqahu. Apa artinya? Tentang hartamu. Nih repot kalau punya harta nih, ditanya nanti sama Allah di yaumul akhir. Dua Pak pertanyaannya sama Allah tuh. Apa pertanyaannya? Dari mana engkau dapatkan hartamu? Dan untuk apa engkau belanjakan hartamu? Lu dua tuh. Dari mana harta engkau dapatkan dan untuk apa hartamu engkau belanja? Repot tuh punya harta, naudzubillah tuh. Ini penting kita memiliki harta, jangan sampai membuat diri kita naudzubillah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya harta, baik berupa materi, baik berupa anak dan sebagainya, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, ini ada rumus nih ya. Ini ada rumus sedikit tuh. Jika harta yang kita peroleh dengan cara yang halal, cara yang benar, cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah menuntun kita pada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika harta yang kita peroleh, masya Allah, dengan cara yang haram, dengan cara yang enggak Allah ridai, masya Allah, ini mendorong kita untuk maksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada harta yang haram sedikit pun yang melekat daripada kita. Karena yang namanya udah harta yang haram masuk ke mulut, naudzubillah, yang kita pakai naudzubillah, ya Allah, kita doanya enggak diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya enggak berkah, anak kita jadi enggak benar, naudzubillahi min dzalik. Adapun yang keempat, yang terakhir, apa? Wa an ilmihi ma ja'amila fi, tentang ilmumu, kemana ilmu engkau amalkan. Ini penting ilmu nih, karena dengan ilmu ada peribahasa nih, dengan ilmu hidup menjadi mudah, bener ya? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Orang punya ilmu kemana ke enak, ilmu tuh. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidupnya terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Bapak-bapak yang berumah tangga, naudzubillah nih, sama saya godaannya juga. Apa maksudnya? Berumah tangga kalau ribut mulu, suami istri ribut mulu, satu problemnya apa? Kurang ilmu. Orang kalau kurang ilmu marah mulu, tapi kalau punya ilmu insya Allah redam. Sahabat Nabi Muhammad SAW, siapa yang galak benar, yang berani benar? Umar bin Khattab, benar ya? Tuh, Umar bin Khattab, masya Allah, beliau gagah berani sampai jin setan takut semua tuh Umar. Akan tetapi ketika beliau sampai rumah, masya Allah, ada seorang sahabat Umar ingin bertanya, bertamu kepada Umar bin Khattab, ingin mengadukan permasalahan rumah tangganya. Ini bini saya begini benar, nggak bisa diatur. Tuh, dikasih gajian, ini belum 1 bulan udah hilang mulu, nombok lagi, ya Allah, ngaspon lagi, berantem mulu, pengen ngadu sama Umar bin Khattab. Tetapi apa yang terjadi ketika sahabat itu sampai ke rumah Umar bin Khattab? Masya Allah, dia lihat istri Umar bin Khattab ngapain? Ngedorong pintu. Masya Allah,
Hari itu orang mau ngadu Umar kagak berani. Nggak berani Umar. Assalamualaikum saya pulang lagi. Takut. Apa artinya ini maksudnya? Umar bin Khattab yang gagah berani, yang galak yang luar biasa. Ama setan takut. Masya Allah. Tetapi ama istrinya begitu luar biasa. Apa yang dilakukan Umar? Diam aja Umar. Kagak marah Umar. Istrinya begitu tuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan. Apa artinya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan Umar bin Khattab begitu. Tuh. Walaupun dia galak di luar, gagah luar berani, takut di luar, tapi sama istri mah genengan diam aja. Bukan berarti Umar takut, tapi menghormati istri. Kenapa menghormati istri? Karena istri kita udah mengasuh anak kita, mendidik anak kita menjadi anak yang solehah, dan soleh. Ini luar biasa, patut kita contoh. Amin ya robbal alamin. Ini pentingnya ilmu tuh. Kalau udah punya ilmu, wajiblah kita mengamalkannya. Berapa? Tuh. Karena ilmu yang nggak diamalin seperti pohon yang nggak berbuah. Emang enak pohon nggak berbuah, tebang aja udah. Ditungguin bertahun-tahun kagak buah-buah, nu mangga ngapa sih lah? Laki kali mau laki. Gue ngapain ini kebutuh. Ada perkataan ulama mahfuzun apa? Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang enggak berbuah. Maksudnya apa? Seorang pemilik ilmu jika ingin ilmunya menghasilkan sesuatu yang hebat, jika ilmunya ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka wajiblah pemilik ilmu itu mengamalkan daripada ilmunya. Benar Pak ya? Insya Allah sedikit banyak kita punya ilmu dari guru-guru kita. Ayo kita amal, kita istiqomahkan. Insya Allah ilmu yang kita amalkan dari guru-guru kita mudah-mudahan jadi amal soleh menolong kita di yaumil akhir. Amin ya robbal amin. Sedikit yang saya sampaikan ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya buat kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Ini Masya Allah tahun 2021 banyak bencana di mana-mana. Ini Masya Allah kita kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada guru-guru kita. Jangan jauhi guru-guru kita. Nih luar biasa. Jangan jauhi ulama-ulama kita. Jangan jauhi kiai-kiai kita. Jangan jauhi habib-habib kita. Masya Allah ini akhir zaman. Banyak bencana gempa luar biasa di Sulawesi. Ya ambruk, belum lagi longsor tuh luar biasa, belum lagi pesawat jatuh, ditambah banyak guru-guru kita yang dipanggil sama Allah ini paku bumi ini ya, yang mengamankan dunia bumi ini. Masya Allah banyak dipanggil sama Allah orang-orang soleh tuh. Masya Allah ini ulama-ulama akhirat ya, kita doakan semoga dalam kuburnya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini corona belum juga selesai. Ini banyak warga kita, ini partai juga pasti tahu banyak yang takut divaksin katanya gitu. Ya kalau vaksin takut mati ini. Ini ujian lagi, takut lagi orang kerja kagak mau, takut divaksin, kata keluarga yang vaksin tapi diungsikan di kampungnya. Masya Allah ini ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kesulitan. Amin ya robbal. Kita baca salawat dulu Pak ya. Mau Pak ya? Insya Allah salawat ini menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan selamat ini kita angkat penyakit kita. Kita angkat penyakit daripada punya keluarga, punya saudara yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakit jadi angkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang kesulitan mencari rezeki, mudah-mudahan Allah gampangkan, Allah mudahkan rezekinya. Yang penting dunia kita, akhirat kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk Pak kita salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah masabal huda wa habah wa ma takallama jiz'u fil hasataraha wa hina majaa badrullahi sa'an lahu tawaraka subhu fi kafain tasabah. Ya Rabbal alamin ya Rahmanu
ala khairil mursalin. Boleh Pak bareng-bareng ya? Ya Rabbal alamin, ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Sekali lagi Pak. Ya Rabbal alamin, ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Yang bisa bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Lanjut Pak. Allahumma antas wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Lanjut Pak. Allahumma antas wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Sekali lagi Allah angkat tulisan kita. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta. Semuanya ya. Lali wal ikram. Sekali lagi. Allahumma antas wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita perbanyak Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram, agar hidup kita selamat, dunia kita selamat, rezeki kita selamat. Kalau kita punya ujian, kita baca ini sebanyak-banyaknya biar kita selamat lulus ujiannya gitu. Pasti kita banyak masalah, banyak ujian. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jalla jalal ikram, terus sebanyak-banyaknya agar hidup kita lebih mudah, agar hidup lebih kita indah. Insya Allah yang penting hati kita tenang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf atas Bapak semuanya dan saudul baik. Kurang lebih mohon maaf banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin ya Pak. Insya Allah tuh kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Insya Allah bapak-bapak semua anak muda yang hadir di sini diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Adanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.